Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul analisis pekerjaan, analisis jabatan, dan analisis kebutuhan. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana saya sendiri Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19-2300-008 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan rekan saya bernama Mutmainnah sebagai pemateri kedua. Saya akan mempersilakan saudari Mutmainnah untuk memaparkan materinya. Baik, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Mutmainnah, NIM 19-2300-003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia, di mana kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal penting bagi suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan harus memberikan fakta penting, di mana yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan yang bersangkutan. Yang kedua, analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk berbagai macam tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analisis pekerjaan harus sering ditinjau kembali dan apabila perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur jabatan yang penting di antara beberapa unsur jabatan yang penting. Nah, selanjutnya manfaat informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, penarikan, di mana seleksi dan penempatan pegawai. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja pegawai. Yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat, yaitu atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Yang ketujuh, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pegawai. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan penyuluhan pegawai. Nah, selanjutnya yaitu proses penyelenggaraan analisis pekerjaan. Ada dua tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Yang pertama yaitu mempelajari visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, mempelajari struktur organisasi perusahaan, kebijakan, peraturan, dan berbagai pedoman. Yang ketiga, menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Yang terakhir, mengadakan diskusi untuk kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis pekerjaan tentang tujuan diadakannya analisis pekerjaan. Nah, tahap kedua ada yang dinamakan tahap pengumpulan data. Nah, dalam proses ini, metode yang digunakan untuk menjaring informasi pekerjaan ada berbagai macam. Yang antara lain ada wawancara, kuesioner, pengamatan atau observasi, dan buku catatan harian. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu saudari Tiara Agustiani Kisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman, NIM 19-2300-008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yang dimana yaitu analisis jabatan dan analisis kebutuhan. Baiklah, yang pertama yaitu analisis jabatan. Yang pertama yaitu pengertian analisis jabatan.
Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan, meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan. Nah, dalam informasi yang dikumpulkan analisis jabatan ini berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Nah, contoh dari analisis jabatan adalah uraian jabatan, syarat jabatan, berat ringannya pekerjaan, besar kecilnya risiko pekerjaan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan adalah suatu uraian tertulis yang menggambarkan tugas-tugas, tanggung jawab, syarat-syarat kerja, dan kegiatan pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menggambarkan kualifikasi karyawan seperti pengalaman, pengetahuan, keahlian, atau kemampuan yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, desain pekerjaan. Nah, dalam desain ini, sebuah jabatan dirancang seberapa besar spesialisasinya, bagaimana alur kerjanya, bagaimana aktivitasnya, seberapa besar otonomi kerjanya, seberapa banyak variasi kerjanya, seberapa besar signifikasi pekerjaannya, dan seberapa besar umpan balik yang diberikan oleh atasan mengenai kinerja pekerjaannya. Baik, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Nah, yang pertama, pengertian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan atau domain atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi atau perusahaan adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia, bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas atau baik buruknya sesuatu. Baik, yang kedua yaitu menentukan jumlah kebutuhan sumber daya manusia. Nah, dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau perusahaan itu sendiri, seperti faktor eksternal, faktor internal, dan persediaan karyawan. Nah, yang pertama yaitu faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia seperti ekonomi nasional dan internasional atau global, sosial politik dan budaya, perkembangan ilmu dan teknologi, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan, seperti rencana strategi dan rencana operasional, prediksi produk dan penjualan, pembiayaan sumber daya manusia, pembukaan bisnis baru, desain organisasi dan desain pekerjaan, dan keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Selanjutnya yaitu yang ketiga, persediaan karyawan, di mana dalam faktor ini adalah kondisi tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sekarang dan berprediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru, seperti karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri karyawan, dan ataupun kematian. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.